Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Lembaga Anti Korupsi Indonesia Kaltim keluhkan lambatnya Pemprov menyalurkan bantuan untuk warga terdampak COVID-19. Seorang direktur perusahaan minyak ditahan karena merugikan negara sekitar 2,9 miliar. Penemuan seorang laki-laki tergantung di depan pintu rumahnya menghebohkan warga. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. 6 orang guru SMA di Kabupaten Pasir mengadu ke DPRD Kaltim. Mereka mengeluhkan status sebagai aparatur sipil negara provinsi dan ingin pindah dengan status menjadi pegawai negeri sipil kabupaten. Para guru ini menceritakan nasib mereka yang semula bekerja sebagai guru SMA Negeri 1 Tanah Grogot, tapi kemudian dimutasi menjadi guru SMA Negeri Batu Engau yang jaraknya sekitar 75 km dari rumah mereka di Tanah Grogot. Lantaran mutasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim itu, ke-6 guru mengusulkan agar status kepegawaian mereka pindah dari provinsi menjadi pegawai kabupaten. Alasan para guru mengajukan pindah status kepegawaian karena saat dimutasi mereka tidak tahu apa alasannya. Belakangan beredar rumor bahwa para guru dimutasi karena dianggap sebagai provokator yang menyebabkan adanya siswa SMA Negeri 1 berunjuk rasa tahun lalu. Saya di sini mewakili teman-teman, kita ada berenam. Kami adalah guru-guru, sebelumnya kami adalah guru-guru SMA 1 Tanah Grogot. Beberapa waktu lalu kami dimutasi oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi, karena provinsi kan di bawah SMA kan di bawah provinsi, dimutasi, dan ketika kami menerima SK mutasi, kami tidak mendapatkan alasan kenapa kami dimutasi tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Nah, tapi sebagai ASN kami menerima hal itu, tetapi situasi berkembang adalah adanya ketidaknyamanan dari rumor-rumor yang beredar yang dihadapi oleh teman-teman kami yang istilahnya cenderung negatif rumor tersebut, baik di tempat kami yang baru ataupun di tempat kami yang lama, sekolah yang lama. Kemudian kami berinisiatif ingin mutasi atau pindah ke daerah Kabupaten Pasir. Jadi yang semula di bawah provinsi, kami ingin mutasi ke daerah kembali ke kabupaten. Usulan pindah kepegawaian diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, tapi mereka terhambat saat mengusulkan ke Dinas Provinsi Kaltim. Lantaran itu mereka mengadukan nasib mereka ke DPRD Kaltim. Ketika proses mutasi itu di Pasir kami alhamdulillah diterima dengan baik, tetapi ketika dari provinsi itu tidak mau melepas atau sedikit mempersulit kami lah gitu. Artinya kami coba menghadap kepala sekolah kami melempar ke Dinas Provinsi. Kami menghadap Dinas Provinsi, tapi kepala provinsi melempar ke sekolah kami lagi. Akhirnya kami semacam dipimpong seperti itu gitu loh. Sedangkan Bapak Ibu kan tahu sendiri jarak di SMA Pasir kan cukup jauh. Jadi akhirnya kita coba mengadukan nasib kami ini ke anggota dewan di provinsi ini yang mudah-mudahan bisa membantu niat kami ini. Kami kan sederhana saja, kami hanya minta pindah kembali ke kabupaten kota. Jadi tidak lagi di bawah provinsi. Itu saja kok sederhana maksud kami. Jadi kami menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim Syafruddin mengapresiasi perjuangan para guru. Setelah menerima aspirasi para guru di ruang fraksi PKB, kemudian dikawal ke Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Pertama, saya sangat mengapresiasi kedatangan dan kehadiran teman-teman Bapak Ibu guru dari Kabupaten Pasir yang mengeluhkan tentang ada tindakan yang sewenang-wenang dan diskriminasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan kepala dinas cabang Pasir. Memindahkan mereka tanpa prosedur, tanpa alasan, tanpa ada upaya-upaya lain. Setidaknya ada teguran lisan, teguran tertulis, tapi ini langsung pindah. Mereka pun tidak mengerti alasannya kenapa kan itu. Nah, saya selaku anggota DPRD mendengarkan keluhan itu dan tentu saya akan memperjuangkan agar teman-teman guru ini bisa mendapat kesempatan atau
mereka berkeinginan untuk sebenarnya pindah dari pegawai provinsi, pindah beralih menjadi pegawai kabupaten kota dan ingin mengajar di SMP di Kabupaten Pasir. Oleh karena itu saya minta kepada Kepala Dinas Provinsi dan Pendidikan Provinsi untuk tidak mempersulit proses pemindahan ini, dan saya juga minta kepada teman-teman. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan aturan yang tidak boleh dilanggar pasangan calon selama masa kampanye. Di antaranya paslon dibatasi melakukan kampanye tatap muka yang dihadiri sebanyak 50 pendukung saja. Sedangkan untuk media sosial dibolehkan menggunakan 20 akun resmi. 3 pasang calon yang berlaga dalam Pilkada Kota Samarinda, pasangan Barkati Darlis Patalongi, Andi Harun Rusmadi, dan Zairin Zain Sarwono sudah mulai memasuki masa kampanye. Namun berbeda dengan sistem kampanye tahun-tahun sebelumnya, seperti pada Pilpres maupun Pilkada, tahun ini karena digelar pada masa pandemi COVID-19, banyak pembatasannya. Terutama adanya larangan rapat-rapat umum di lapangan terbuka yang menghadirkan artis dan ribuan massa. Jikapun ingin melakukan kampanye tatap muka, menurut peraturan KPU yang baru disahkan, nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020, dibatasi hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang saja dan harus di ruang tertutup. Itu pun wajib menggunakan protokol kesehatan yang ketat, seperti wajib menggunakan masker dan jaga jarak. Jadi hari ini kami melakukan kegiatan semacam sosialisasi terkait dengan terbitnya PKPU 11 dan PKPU 13 menyangkut pelaksanaan kampanye di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita membahas bersama stakeholder, bersama beberapa pihak untuk menyamakan persepsi terkait dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama pelaksanaan kampanye di Pilkada Kota Samarinda. Pada masa pandemi, ketiga pasangan calon dibolehkan berkampanye menggunakan media sosial. Bahkan KPU mengizinkan setiap calon memiliki 20 akun resmi berbagai platform. Namun, semua akun media sosial tim pemenangan calon wajib didaftarkan kepada KPU dan sudah harus ditutup juga setelah berakhirnya masa kampanye. Menurut Ketua KPU Firman Hidayat, muncul kesepahaman agar semua pasangan calon dan pendukungnya mematuhi peraturan yang tersedia. Karena pelanggaran bisa mengakibatkan peneguran Bawaslu hingga dikeluarkan sebagai kontestan. Bagaimana pasangan calon tidak dalam kondisi berkampanye tapi menghadiri undangan beberapa pihak yang menyangkut dengan adanya kegiatan. Termasuk yang disebutkan tadi adalah misalnya kegiatan untuk goes. Nah, apakah goes kehadiran paslon di acara itu dalam konteks diundang boleh atau tidak? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bawaslu bahwa ketika dia pasif hanya mengikuti saja nggak ada masalah. Tapi ketika dia aktif dalam hal dia berkampanye dan membagikan bahan kampanye, ya nggak boleh, karena untuk kampanye kan sudah diatur seluruhnya di 2 PKPU tersebut. Apakah kampanye rapat tertutup, terus kampanye melalui daring, dan kampanye-kampanye yang lain. Dan dalam PKPU juga sudah dilarang pula beberapa metode kampanye. Rapat umum nggak boleh, konser sudah nggak boleh, terus pentas seni nggak boleh,
perlombaan juga nggak boleh. Dan metode kampanye juga sudah dibagi beberapa zona, ada 3 zona se-Samarinda, dan itu harus dipatuhi bersama. Sementara menyangkut alat peraga kampanye juga sudah diatur oleh KPU bekerja sama dengan pemerintah Kota Samarinda menyangkut kawasannya. Menurut Asisten 1 Pemkot Samarinda, kandidat dan pendukung harus mematuhi tempat-tempat untuk memasang baliho, spanduk, dan poster agar estetika kota terjaga dan tidak kumuh. Di mana terjadi kesalahan pasang atau pelanggaran terhadap pemasangan APK itu akan didata. Nah, setelah didata dikomunikasikan kembali ke paslonnya untuk dia diingatkan untuk membongkar sendiri. Tetapi kalau dia tidak mau membongkar sendiri, tentu akan kita bongkar melalui kekuatan Satpol PP tadi, karena ini sudah melanggar peraturan daerah. Kenapa kita melibatkan paslon? Karena jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana yang rapat awal penentuan titik itu kan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tempat di median jalan, di pohon, di tiang listrik, di dekat tempat ibadah, tempat perkantoran, dan tempat sekolah-sekolah, dan beberapa tempat yang memang tidak dibolehkan ya seharusnya tidak dipasang APK. Tapi kalau mereka tetap memasang, itu juga akan ditertibkan. Karena sekali lagi kita harus jaga estetika kota, jangan sampai dengan adanya APK semerawut, pasangnya tidak rapi. Sekali lagi itu tadi, melihat kota kita menjadi semerawut. Tim Kaltim TV melaporkan. Lambatnya Pemprov Kaltim menyalurkan bantuan yang dibutuhkan untuk warga terdampak pandemi COVID-19 dikeluhkan oleh aktif organisasi Lembaga Anti Korupsi Indonesia Korda Kaltim. Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim, bukan hanya lambat tapi menunjukkan lemahnya manajemen kependudukan di benua etam. Inilah respon Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim, Rusman Yakub, atas keluhan yang disampaikan oleh aktivis organisasi Laki pekan lalu. Melalui Sekretaris Laki Ramadan Ilham, lembaga ini menyoroti kinerja Pemprov Kaltim yang lambat dalam menyalurkan bantuan sosial. Laporan yang diterima Laki untuk Kota Samarinda, bantuan dari APBD Kaltim untuk Kota Samarinda saja baru 10%. Padahal bantuan sosial kepada masyarakat sangat dibutuhkan sebagai stimulus agar perekonomian tidak terpuruk terlalu jauh. Lambat, jujur saja memang sangat lambat. Lambat, tetapi ada permakluman yang kita ini, karena ternyata ini kan contoh. Problem yang mendasar saya lihat itu karena pemerintah provinsi takut sekali dengan duplikasi data, gitu, takut sekali, dan dia tidak mau ini, maka itu yang membuat lambat. Sementara kita tidak bisa sampai hari ini, ternyata kita tidak bisa mengharap yang namanya NIK itu. Bantuan untuk warga Kaltim dialokasikan dari 3 sumber keuangan, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Pemprov Kaltim telah menganggarkan dana refocusing sebesar 538 miliar, yang diantaranya digunakan untuk membantu warga Kaltim yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan diberikan 3 tahap, namun untuk tahap pertama saja belum tuntas seluruhnya. Menurut Rusman Yakub, situasi pandemi memberikan petunjuk kelemahan sistem penduduk dan data di benua etam. Dia melihat kelemahan itu menjadi tugas pemerintah untuk memperbaikinya. Artinya kalau sejak awal kita mengandalkan NIK, apalagi kalau dia bersumber dari aplikasi dari elektronik, mestinya kan tidak susah, tapi nyatanya kan susah juga. Artinya sekali lagi saya ingin katakan bahwa pandemi ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa lemahnya manajemen kependudukan kita, betapa lemahnya manajemen data kita. Urusan begini ya masih memakan waktu berbulan-bulan untuk verifikasi dan validasi. Hanya karena ketakutan kita untuk ganda, double.
double entry segala macam. Padahal semestinya Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Kasus kejahatan perpajakan sedang diusut Kejaksaan Tinggi Kaltim bekerjasama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur. Seorang direktur perusahaan minyak berinisial MIF kini ditahan karena bukti-bukti menunjukkan dia merugikan negara sekitar 2,9 miliar. Direktur perusahaan CV BIS berinisial MIF kini menjadi tersangka. Kejaksaan Tinggi Kaltim sudah menyerahkan berkas penyidikan ke Kejaksaan Negeri Samarinda untuk disidangkan di pengadilan. Direktur perusahaan penjualan minyak itu dituding telah merugikan negara sebesar 2,9 miliar. Tuduhan kepada MIF menyangkut kejahatan perpajakan. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atau DCP Kaltim, Samon Jaya, dalam sebuah acara jumpa pers di kantor pajak Jalan MT Haryono Samarinda, tersangka MIF sengaja menyampaikan SPT atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau PPN secara tidak benar atau tidak lengkap. Dilakukan oleh kejaksaan. Kita sudah serahkan kejaksaan. Nah, biasanya sama kejaksaan kalau misalnya belum lengkap, P19 balikin dulu, lengkapin. Dan ini sudah lengkap. Sudah P21. Ini langsung masuk materi ya. Sudah P21. Sekarang nih kejaksaan akan membawa kasus tindak pidana perpajakan ini ke pengadilan melalui kejaksaan negeri. Jadi bukan kejaksaan tinggi. Koordinasi sama kejaksaan tinggi. Nah, hari ini kejaksaan tinggi sudah menyalurkannya ke kejaksaan negeri. Nah, itu persoalannya. Nanti ada modusnya seperti apa. Kemudian kerugian negara juga ada apa. Perbuatan direktur perusahaan itu yaitu dengan sengaja mengkreditkan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya, seperti dalam SPT masa PPN wajib pajak. Perbuatan itu sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga 2015, sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,9 miliar. Menurut Samon Jaya didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, Emri Mora Singarimbun, upaya persuasif sudah dilakukan kepada MIF selaku wajib pajak, yaitu dengan cara membetulkan SPT masa PPN dan membayar kekurangan PPN. Namun karena tidak juga melaksanakan kewajiban, MIF akhirnya dibawa ke ranah hukum dan dijadikan tersangka. CVBIS ini memang sudah sejak awal. Ini kita sudah lakukan tindakan persuasif. Jadi awalnya dulu yang bersangkutan, begitu kita deteksi ada transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan, ini kita sudah panggil ke kantor. Kita ada himbauan dari namanya AR. AR itu kaum representatif. Jadi yang menangani wajib pajak perorangan atau perusahaan di kantor kita ada. Sudah ada. Wajib pajak awalnya sudah berjanji akan mengangsur, tapi tidak dilakukan secara konsisten.
kita sudah persuasif. Wajib pajak juga teman-teman dulu tidak ikut tax amnesty, kalau teman-teman masih ingat. Nah itu kan ada pengampunan itu. Dia cukup bayar pokoknya, dendanya tidak dibayarkan. Jadi yang 400 tadi itu sebelum ini proses terjadi, termasuk sanksi yang lain akan dihapuskan dengan tax amnesty. Tapi ternyata yang bersangkutan tidak ikut. Direktorat Jenderal Pajak mengakui pengusutan terhadap wajib pajak nakal dilakukan dengan bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Tahun ini sudah ada 2 yang diseret ke jalur penegakan hukum dan segera menyusul 1 pengusaha lagi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Teka-teki siapa bakal yang diusung oleh DPD Partai Gerindra mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Kaltim akhirnya terjawab. Rapat pleno partai dipimpin Andi Harun itu memutuskan Seno Aji yang menggantikan posisi pimpinan lembaga legislatif tersebut. Nama Seno Aji yang sekarang menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim ditetapkan sebagai calon Wakil Ketua DPRD Kaltim dalam rapat pleno DPD Partai Gerindra Kaltim. Namanya diusulkan sebagai calon tunggal ke DPP Partai Gerindra dan masih menunggu persetujuan dari DPP. Usulan pergantian pimpinan DPRD Kaltim lantaran Andi Harun yang menduduki jabatan itu harus mundur dari anggota DPRD Kaltim sebagai konsekuensi maju dalam Pilkada Kota Samarinda. Dia telah mengirim surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD sejak 22 September lalu. Partai Gerindra di DPRD Kaltim memiliki 8 kursi, yakni Andi Harun, Agus Wandi, Ekti Immanuel, Bagus Susetyo, Seno Aji, Henry Pailan, Ahmed Reja Falevi, dan Baharudin Muin. Andi Harun sebagai anggota DPRD akan digantikan peraih nomor 3 besar saat Pileg lalu, yaitu Mas Hari Rais. Kita sudah lakukan rapat pleno di DPD dan memang itu nanti akan menunggu surat keputusan dari DPP. Memang kalau di rapat pleno hanya diusulkan 1 nama. Nah, kita menunggu perkembangan selanjutnya dari DPP yang ada di daerah sekarang. Artinya keputusan itu kira-kira kapan Bang bakal dikeluarkan? Kalau keputusan dari DPP kurang lebih 1 minggu dari sekarang. 1 minggu ya? Ya, jadi mudah-mudahan minggu depan sudah ada hasil dari DPP. Sebenarnya sudah ada namanya Pak? Kalau nama dari DPD dari hasil rapat pleno memang mengusulkan nama saya sebagai pengganti Pak Andi Harun. Namun kita perlu juga menunggu keputusan DPP karena itu baru sebatas usulan ke DPP. Andi Harun maju dalam Pilkada Kota Samarinda sebagai calon wali kota berpasangan dengan Rusmadi Wongso. KPU telah menetapkan 3 nama pasangan yang siap berlaga, yakni nomor urut 1 Berkati Darlis Patalongi, nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi Wongso, dan pasangan nomor urut 3 Zairin Zain dengan Sarwono. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak harus menyetop kegiatannya karena terpapar virus corona. Inilah faktanya, siapa saja bisa tertular virus corona. Bahkan Andi Muhammad Ishak yang setiap hari dengan tidak bosan-bosannya menyampaikan imbauan kepada warga agar waspada, ternyata dia sendiri menjadi korban keganasan virus. Andi Muhammad Ishak yang wajahnya begitu akrab di mata wartawan karena tiap hari video conference dengan wartawan harus menghentikan kegiatannya sebagai juru bicara sejak hari Minggu 27 September. Andi diminta beristirahat untuk penyembuhannya. Pengumuman dirinya terkonfirmasi virus corona disampaikan sendiri oleh Andi dalam video conference penyampaian rilis ke-193 kali. Pejabat Dinas Kesehatan Kaltim itu menyebutkan sudah sangat ketat
menjaga agar tidak tertular virus, namun dia mengakui lengah menjaga klaster keluarga. Selain Andi, istrinya juga terkonfirmasi positif dan dirawat di ruang isolasi rumah sakit. Saya bersama istri kemarin terkonfirmasi COVID-19. Dan saat ini kami sedang melakukan isolasi, melakukan perawatan, dan mudah-mudahan ini bisa kami lewati dengan lebih baik. Tapi kami akan terus melakukan update perkembangan COVID ini. Dan insya Allah kondisi ini kami alami memang diawali dari kondisi dari istri, yang inilah saya katakan bahwa klaster keluarga sekarang menjadi suatu hal yang cukup mengkhawatirkan makan bersama, karena inilah peluang bisa terjadinya penularan COVID ini, dan tanpa sengaja terbawa ke rumah, dan kami juga melakukan interaksi, dan akhirnya ya saya juga terkonfirmasi, dan kemarin dilakukan uji swab dan terkonfirmasi, dan insya Allah kami akan menjalani proses isolasi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada kita semua, seketat apapun kami lakukan, terutama saya pribadi, di luar rumah, saya betul-betul menerapkan protokol kesehatan dengan secara ketat, tapi memang kelengahan terjadi justru di rumah. Penularan yang dialami Andi Muhammad Ishak membuka mata publik kalau klaster keluarga sudah terjadi di mana-mana. Andi mengingatkan kegiatan di luar rumah berpotensi besar pada setiap orang tertular. Andi mengakui dirinya tidak merasakan apa-apa atau tanpa gejala. Dia memohon doa warga agar mampu melewati dan sembuh dari kasus COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Satu lagi tokoh Kalimantan Timur meninggal dunia setelah terserang virus corona. Dia adalah Adi Dharma, mantan wali kota Bontang yang maju kembali sebagai kandidat di kota Taman ini, menghembuskan nafas terakhir pada Kamis siang. Adi Dharma sejak 8 hari sebelumnya dikabarkan sudah terserang virus corona. Dia harus dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang, namun kondisinya memburuk hingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sebelumnya, duka yang sama juga menimpa Bupati Berau Muharam yang meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Sama seperti Adi Dharma, Bupati yang menjadi kandidat petahana di Kabupaten Berau itu juga terserang virus corona sebelum akhirnya meninggal dunia. Kabar kematian Adi Dharma sangat mengejutkan warga Kaltim, terutama bagi yang mengenalnya saat menjadi wali kota Bontang maupun saat menjadi pejabat sekretaris kota Bontang. Adi Dharma juga akrab dengan dunia wartawan karena masa mudanya dihabiskan bersama-sama dengan tokoh-tokoh pers Kaltim di koran Meranti. Dari Rumah Sakit Taman Husada Bontang, jenazah dilepas untuk dimakamkan secara protokol COVID-19 di kilometer 15 Bontang. Pihak keluarga dan para pendukung mengantar dan mensolatkan saat jasad sudah berada dalam mobil jenazah menuju pemakaman. Medis yang bekerja keras merawat Bapak selama 8 hari ini, dan kami juga atas nama keluarga memohon maaf lahir batin jika almarhum semasa hidupnya ada mempunyai kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan bisa mengikhlaskan beliau dan turut mendoakan beliau pada hari ini akan dikubur di kuburan Bontang Kuala Ba'da Asar. Insya Allah akan disolatkan di halaman parkir RSUD Taman Husada sebentar lagi. Kami berharap seluruh masyarakat Bontang bisa ikut
mendoakan beliau dan juga turut menghantarkan ke pemakaman. Walaupun memang semua ada protapnya, tetapi kita akan menghantarkan secara berjarak. Adi Dharma maju kembali dalam pemilihan Wali Kota Bontang yang berlangsung 9 Desember 2020. Dia berpasangan dengan Basri Rase, namun karena kasus calon meninggal dunia, menurut aturan KPU masih boleh diganti dalam waktu 1 minggu ke depan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. 3 pasangan calon yang berlaga di Pilkada Kota Samarinda punya kesempatan memasang iklan di berbagai media mainstream maupun media sosial. KPU sudah memutuskan kampanye menggunakan media baru dibuka dari tanggal 22 November hingga 5 Desember. Jika timeline media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, maupun YouTube penuh dengan informasi tentang calon-calon peserta pilkada, masyarakat tidak perlu resah. Sebab itulah konsekuensi dari diizinkannya setiap pasangan calon maupun tim pemenangan menggunakan media sosial untuk aksi kampanye mereka. Komisi Pemilihan Umum membolehkan tiap pasangan calon dan tim pemenangan mengaktifkan 20 akun media sosial berbagai platform. Tapi syaratnya, semua media sosial itu wajib didaftarkan kepada KPU agar mudah diawasi oleh Bawaslu. Tidak hanya media sosial, paslon juga diperkenankan memasang iklan di media mainstream, seperti surat kabar dan media online. KPU telah mengumumkan jadwal pasangan hanya selama 14 hari, yakni dimulai tanggal 22 November hingga 5 Desember. Seperti diketahui, pilkada digelar tanggal 9 Desember, sehingga antara tanggal 5 sampai 8 Desember adalah masa tenang. Sesuai dengan tahapan kampanye, itu dilaksanakan mulai tanggal 26 September hingga tanggal 5 Desember, selama 71 hari. Namun, untuk fasilitasi iklan kampanye yang dibagi kategorinya media cetak dan elektronik oleh KPU Kota Samarinda pada tanggal 22 November sampai tanggal 5 Desember atau selama 14 hari. Iklan itu tercantum, tahapan itu tercantum sesuai dengan PKPU 5, tahapan program dan jadwal KPU tahun 2020. Kemudian untuk pasangan calon dapat berkampanye sejak tanggal 26 sampai tanggal 5 Desember melalui media sosial atau media daring gitu ya. Namun pada saat pasangan calon ingin memasang iklan di media daring, maka tetap mengacu pada jadwal 22 November sampai 5 Desember 2020. Begitupun pada saat ingin pasang iklan kampanye di media sosial. Media massa diminta juga untuk bersikap berimbang dalam menurunkan pemberitaan yang di luar kategori iklan. Media juga dipersilakan untuk menawarkan advertorial kepada semua pasangan calon. Iklan itu sah-sah saja dan tidak ada larangan selama memang porsi dalam pemberitaannya tetap berimbang dan adil, tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang ini. Makanya seperti disinggung KPID tadi, yang menyebut bahwa jika memang sudah ditawarkan ketiga paslon kemudian hanya 1 atau 2 yang merespon, maka itu sudah menggugurkan kewajiban untuk berlaku dan bersikap gitu ya. Yang penting niat awal ingin mengakomodir semua, namun karena terkait iklan mungkin biaya tidak bisa dipaksakan juga kan. Yang penting porsi pemberitaan, porsi iklan semua sama, adil, berimbang. Karena apa? Karena bagi kami perbedaan sedikit pun itu akan menjadi masalah karena dianggap kami tidak netral dan berpihak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kawanan pencuri sepeda digulung tim Opsnal Elang Borneo, Reskim Polsek Balikpapan Selatan. Sepeda hasil curian dijual melalui media sosial.
Dengan menggunakan baju tahanan dan masker, 2 dari 4 pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Selatan pada Selasa siang digiring tim Opsnal Elang Borneo Reskrim Polsek Balikpapan Selatan. Kedua tersangka dibekuk di lokasi yang berbeda. Awalnya kejadian pada tanggal 26 September, pelaku melakukan aksi pencurian pada dini hari. Pemilik sepeda mengetahui saat akan menggunakan, namun sepeda dengan merek Trail sudah tidak ada di garasi tempatnya terparkir. Oleh korban, hal tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Harga sepeda milik korban yang mencapai 13 juta rupiah ini oleh tersangka ditawarkan melalui media sosial dengan harga 6 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi awalnya menangkap satu tersangka Rian Edo Prayuda di rumahnya di kawasan Pasar Baru Balikpapan Kota. Polisi kembali mengembangkan dan berhasil membekuk Zulkifli dan 2 anak di bawah umur yang ikut melakukan pencurian. Tersangka Zulkifli bertugas sebagai pemetik sepeda dan ketiga pelaku lainnya mengawasi. Sepeda hasil curian dibawa menggunakan sepeda motor. Ungkap dan diamankan 4 orang tersangka, yang 2 ABH, yang 2 lagi sudah dewasa. Barang bukti juga sudah mengamankan. Informasinya satu pelaku sempat DPO dan sudah berhasil diamankan itu inisial siapa? Inisial pertama yang kami dapat informasi adalah si Ijol. Namun Ijol kami amankan terakhir, namun tidak lama kemudian setelah kami amankan 3 orang. Ditangkap diamankan tanggal berapa itu? Nah, ketepatan yang 3 ditangkap di alamatnya masing-masing di dalam rumah. Kemudian yang terakhir kemarin sore kami amankan. Sepeda ini diambil menggunakan pakai motor atau gimana? Mereka menggunakan sepeda motor, berangkat berdua dengan 2 sepeda motor berboncengan. Yang 1 ngambil, yang 3 ngawasin untuk supaya lebih aman apabila ada yang datang ataupun mungkin bisa diberitahu untuk yang memetik. Itu diincar memang kah, Jul? Sudah tahu memang, sebelumnya memang di garasi itu ada sepeda ini. Rumahmu dengan sepeda ini berdekatan? Iya, rumah Pak Baru. Hah? Rumahku jauh, Pak. Rumahmu jauh ya, Kota Baru dengan TKP jauh ya. Tapi bisa kamu tahu pernah kamu? lihat lewat situ? Pernah lewat, melihat ada sepeda di tempat itu? Oh, begitu. Rencana mau dijual kemana? Di Facebook. Facebook ya? Tapi sebelumnya itu sudah dijual ya? Di mana? Facebook. Facebook itu. 2 tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 2 ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kali ini warga Jalan Prona 2 RT 24 Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan dihebohkan dengan penemuan seorang laki-laki yang tergantung di depan pintu rumahnya pada Kamis pagi sekitar pukul 6.30 WITA. Dengan terbungkus kantong mayat yang dibawa oleh petugas dari BPBD dan kepolisian, jasad Mariman 90 tahun ditemukan warga tergantung di pintu depan rumahnya pada Senin pagi. Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri usai cekcok dengan istrinya. Kapolsek Balikpapan Selatan menerangkan, dari hasil olah TKP sementara, kepolisian tak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh Mariman. Mariman diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan selai sarung. Usai cekcok dengan istrinya pun diusir bersama anaknya sehari sebelum Mariman mengakhiri hidupnya. Bukan penemuan karena ada yang melaporkan ke Polsek bahwa ada orang gantung diri di wilayah Sepinggan samping SMK Negeri 1. Korban ini, ya Pak Mariman ini usianya kurang lebih 90 tahun. Kemudian
tinggal sendirian di rumah beliau, tidak ada istri dan anaknya. Karena informasi dari anaknya beserta istrinya tadi bahwa anak dan istrinya diusir dari rumah, sehingga dia tinggal sendirian. Dia dalam posisi apa waktu ditemukan meninggal, Pak? Dalam posisi tergantung. Tergantung ya, Pak. Latar belakang sendiri belum tahu, Pak. Masih dalam proses penyelidikan. Apa penyebab dia gantung diri masih dalam proses penyelidikan. Tapi usia 90 tahun. Usia 90 tahun. Ya. Untuk sementara kita lihat tadi di lokasi karena korban juga tidak pakai baju, hanya pakai celana pendek dan juga ada tim Inapis, ada rekan-rekan dari BPBD juga bahwa untuk sementara tanda-tanda kekerasan tidak ada. Saat ini jenazah korban tengah dievakuasi ke RSKD untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.